Alhamdulillah, tentu kali ini berjumpa kembali di video Uka Uka Channel. Ada yang berbeda momen hari ini, yang biasanya mungkin sama sih, diisi mas-masnya juga, orang yang tua-tua, yang muda-muda, tetapi kali ini ada yang berbeda. Artinya dari segi fisiknya juga berbeda, kecerahannya juga berbeda. Tentu setiap penonton setia Uka Uka Channel sudah melihat apa namanya ini, Mas? Selempang Putra Unikama. Selempang Putra Unikama. Jadi Mas siapa? Suryo. Mas Suryo ya. Mas Suryo ini adalah putra terbaik, putra pilihan ya. Bisa dikatakan modelnya atau ikonnya ya. Jadi kalau banner kemudian semua yang berkaitan dengan kanjuruhan itu terpampang wajahnya Mas Suryo ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Suryo, sebelum jadi terpilih menjadi putra kampus ini, kelahiran tahun? Saya kelahiran tahun 95. 95 ya, 95, lahir di Malang. Malang, asli Malang berarti Asli ya. Malang. Dari keluarga Malang semua Dari atau? keluarga Malang semua, asli Malang. Malang semua. Arema ini. Arema. Arema asli ini. Kemudian menempuh di SD, SMP, kemudian ini SD, dari SD sampai SMP sempat di Surabaya. Terus SMK dari SD-nya di SD, SMP-nya di Surabaya. Di Surabaya. Terus SMK pindah di Malang sampai kuliah pun di Malang. Kuliahnya pun di Malang. Ambil jurusan apa? Di Unikama ambil Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi manajemen. Program manajemen ya. Tapi sebelumnya memang ingin ngambil di manajemen atau? Karena dulu pada saat sebelum kuliah, dulu pada saat lulus SMK kan saya nggak langsung kuliah nih. Dulu saya sempat kerja di salah satu hotel. Sampai sekarang pun saya juga masih aktif bekerja di salah satu event organizer. Dan terus saya melanjutkan untuk kuliah, jadi ambilnya di manajemen. Konsennya di pemasaran. Konsennya memang punya niatan yang atau cita-cita untuk jadi putra kampus, atau intinya putra Indonesia mungkin. Apa namanya kalau di anu itu? Saya kurang paham bahasa-bahasa. Jadi awal mula saya mengikuti Putra Putri Unikama itu berawal dari waktu saya semester 3. Waktu itu kan pada saat waktu masuk semester 3 itu ada pemilihan Putra Putri Unikama. Nah, di Putra Putri Unikama itu merupakan pengalaman pertama saya mengikuti acara duta-duta pijen seperti itu. Setelah saya daftar di Putra Putri Unikama, waktu itu kan sempat dipending nih acaranya hampir 1 tahun. Pada saat itu saya sempat terpikir untuk mundur karena kan ada kesibukan kerja juga. Setelah itu, tapi saya itu kayak diyakinkan sama teman-teman, kayaknya kamu cocok gini gitu kan. Akhirnya tetap ikut dan akhirnya saya terpilih sebagai winner Putra. Berarti sampean ini kuliah sambil lalu kerja juga? Kerjanya itu sebenarnya pada saat sebelum saya kuliah itu saya lebih konsen di pekerjaan. Konsennya di fokus lah begitu ya, tidak kerja, ada, iya. Tidak mau menyibukkan di bidang lain ya awalnya ya. Setelah saya memutuskan untuk kuliah, saya lebih fokus ke kuliah. Tapi kerjaan cuma sebagai sampingan aja. Berarti sampean ngambil ini kan ada 2 kalau di kampus itu, ada reguler kemudian kelas karyawan. Kelas karyawan berarti. Saya reguler. Reguler berarti full. Terus cara ngatur ininya, kesibukan antara pekerjaan dengan kuliah? Di pekerjaan saya kan di event itu biasanya kan ambilnya kan weekend Sabtu Minggu aja. Jadi tidak terlalu menekan tidak mengganggu kuliah. Tidak menekan di waktu ya. Iya. Terus ikut karena berarti ada support dari teman-teman, masukan dari teman-teman.
Jadi mendapat keyakinan. Kalau dari orang tua sendiri? Kalau dari orang tua sebenarnya ya inginnya saya belajar terus belajar supaya dapat pengalaman baru lagi. Setelah saya ikut di Putra Putri dan saya masuk sebagai pemenang, tentunya sebagai Putra Putri itu kan harus menciptakan prestasi-prestasi untuk kampus. Betul. Tentunya, membawa nama baik kampus. Saya pernah mengikuti pemilihan Kang Mas Dimas Duta Wisata Kota Wisata Batu, tapi pada saat itu saya masuk di seleksi cuman sampai seleksi tahap 2 aja. Tahap 2. Tapi itu sudah luar biasa karena banyak loh kampus yang tentunya didelegasikan di situ. Iya. Terpilih daftar ini kan tentu banyak persyaratannya ya, persyaratan dan klasifikasi untuk masuk di Putra Kampus ini, karena biar bagaimanapun ya Putra Kampus ini juga akan menjadi ikon ketika orang melihat yang di Pampang itu nembusnya ke image, kemudian citra dan segala macamnya itu sebagai syarat atau untuk masuk di kampus, kriteria, lebih ke kriteria untuk saya mau masuk di kampus ini, kayaknya ganteng-ganteng, tampan-tampan, prestasinya tentu juga akan bagus begitu. Kan di situ tentunya ada banyak kriteria, ada banyak persyaratan untuk masuk di bidang itu. Tentunya untuk menjadi Putra Putri itu harus punya, istilahnya itu kita nyebutnya 3B. Apa itu? Brand, beauty, dan behavior. Jadi seorang putra putri atau ikonnya kampus itu harus memiliki 3B. Di mana mereka pada saat saya dulu waktu pertama kali daftar sebagai putra putri itu kita digembleng habis-habisan bagaimana caranya kita bisa kayak mempunyai ide-ide kreatif. Tentunya kita kan harus ditarget untuk mempunyai ide-ide kreatif, kegiatan-kegiatan apa ya nantinya bisa menarik mahasiswa. Terus bukan hanya cantik juga, tapi bukan hanya cantik, bukan hanya ganteng, tapi kita harus punya attitude yang baik, cara ngomong yang baik, cara beradaptasi dengan mahasiswa lainnya secara baik seperti itu. Speaking harus bisa bahasa Inggris enggak? Apa harus bisa bahasa Inggris juga atau tidak di Putra Kampus itu? Untuk kriteria pemilihan kita masih untuk kelasnya bahasanya masih bahasa Indonesia nasional aja. Tetapi untuk berikutnya mungkin perlu diterapkan juga ya bahasa Inggris itu ya, karena memang penting sekali. Artinya siapa tahu kan berikutnya kalau di nasional itu apa namanya Kak? Kalau di nasional itu sekelas kalau di kampus itu kelasnya seperti duta pendidikan, duta budaya. Terus ada lagi kalau tingkat pariwisata itu ada tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat Indonesia. Kalau tingkat provinsi itu kita ada Rakaraki Jawa Timur. Terus kalau tingkat provinsi itu Duta Wisata Indonesia. Oh, Duta Wisata Indonesia. Kalau prestasi yang sudah pernah dicapai oleh ini Putra Kampus khususnya ya di Kanjuruhan. Kalau prestasi saya sempat ya itu tadi di Kang Mas Dimas, tapi cuma sampai tahap 2 aja. Ya, masih tingkat di Malang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah ikut acara Pijen. Di Putra Putri ada pengalaman pertama saya. Oh, pengalaman pertama berarti ya. Tapi terpilih menjadi putra terbaiknya itu sangat luar biasa karena harus melewati kriteria 3B tadi itu ya. 3B. Apa namanya pertama? Brand, beauty, kemudian dan behavior. Behavior itu berkaitan dengan attitude. Jadi etika, cara bicara, pokoknya semuanya itu harus terlatih ya. Berarti kalau di Kanjuruhan ini di gemblengnya seperti apa? Jadi kita digembleng pada saat waktu sebelum kita dinobatkan resmi menjadi putra putri. Setelah itu daftarnya sampean 2000 berapa? Saya daftar 2019, pemilihan di 2019. Itu kayak UKM atau seperti apa di? Oke, jadi putra putri itu di bawah naungan Humas. Oh, Humas. Di bawah naungan, jadi bukan di bawah naungan kemahasiswaan. Oh, bukan ya, berbeda berarti ya? Hampir sama, cuman naungannya di bawah naungan Humas. Oh iya. Bidang kerjasama. 2019 daftarnya. Daftar. Kemudian ikut seleksi untuk Putra putri. Bahasanya apa sih? Kalau pemilihan itu ya, itu masih tahap seleksi atau
apa namanya, kan ada mungkin jenjang-jenjangnya harus lolos tahap ini, kemudian tahap ini, ada step by stepnya, ada. Ada. Jadi pada saat waktu pemilihan putra putri itu pasti kan ada beberapa step yang harus dilakukan. Di tahap pertama itu adalah tahap pendaftaran, dan tahap kedua itu adalah tes interview dan wawancara. Dan ada tes tulis juga. Jadi pada saat waktu seleksi tahap 2 itu kita ada tes tulis, ada tes wawancara, dan juga tes deep interview juga itu pada saat waktu sesudah kita masuk. Terus ada juga tes bakat. Jadi setiap putra dan putri yang terpilih 50 besar itu disaring dengan menunjukkan bakat mereka masing-masing. Oh, pada waktu itu apa bakat sampean yang ditunjukkan? Bakat saya waktu itu selain fashion ini. MC. Oh, MC. MC. Iya. Jadi memang bakat MC ini kayaknya melekat dengan putra kampus, karena kebanyakan orang-orang yang MC baik yang sudah di televisi itu rata-rata punya pengalaman jadi putra kampus di bidang itu. Kalau tinggi juga di ini. Kalau tinggi untuk saat ini untuk kriteria putra putri masih standar aja sih, bukan standarnya internasional. Oh, kalau internasional tinggi ya, 100 berapa ya? Internasional. Nah, setelah kita melakukan tahap-tahap seleksi, kita tuh kan sudah dibentuk tuh 14 finalis. Kita kan jumlahnya ada 14 finalis. Setelah itu kita ada tahap di mana kita tahap karantina. Di mana di situ kita benar-benar digembleng, kita diberi materi tentang etika, public speaking, modeling, beauty class, dan masih banyak lagi kayak koreografer. Selama kurang lebih waktu itu kita 4 hari kita digembleng habis-habisan untuk belajar sebagai seorang duta itu seperti apa sih, cara ngobrolnya seperti apa, terus seorang duta itu harus penampilan seperti apa, itu kita benar-benar dibekali di awal. Oh, jadi tidak dengan begitu mudahnya tiba-tiba jadi putra kampus diangkat begitu, tidak mudah ternyata ya. Tidak, jadi ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap yang perlu dilewati. Nah, saya sedikit tertarik, kenapa sampean ini kok memilih kampus swasta? Jadi awalnya saya memilih Unikama karena kebetulan kampusnya kan dekat dengan rumah saya. Pertama itu, kemudian dan juga dulu juga saya punya saudara yang lulusan di Unikama di Fakultas Pendidikan, sekarang sudah jadi guru. Kenapa saya memilih Unikama? Karena saya melihat sebelumnya saya kan sempat survei ke beberapa kampus swasta lainnya, dan saya memilih Unikama karena di samping Unikama juga tidak jauh beda dengan kampus-kampus swasta lainnya, Unikama juga bisa memberikan beasiswa. Tentunya kan kalau misalkan mahasiswa sekarang itu mikirnya kan di kampus swasta tentunya nggak ada beasiswa gitu kan. Padahal di Unikama juga memberikan banyak sekali beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk di Unikama gitu kan. Dan juga yang uniknya lagi, Unikama itu mempunyai jargon yaitu multikultural kampus, di mana itu dari berbagai macam mahasiswa, mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada. Bermacam-macam suku dan ras serta agama ada di situ ya. Makanya ketika terpilih menjadi seorang putra kampus ini memang sudah step by stepnya sudah dilalui, pokoknya penyaringannya juga memang tentunya juga ketat ya. Ketat sekali tentunya. Setelah masuk di Kanjuruhan, kemudian mendapat gelar putra kampus, perasaan apa yang menjadi perasaan pertama gimana? Senang atau yang pastinya senang. Ada kesan tersendiri seperti apa? Ya, ada senang dan ada sedikit beban sebenarnya. Apa? Dari senangnya karena tentunya tidak senang ngetop ini berarti. Kalau dari senangnya itu tentunya kan karena suatu prestasi yang luar biasa dari banyaknya peserta yang ikut daftar. Tentunya akhirnya saya terpilih sebagai pemenang, itu kan sebenarnya kan prestasi yang sangat luar biasa. Dan juga di samping itu kan juga kita kan dapat hadiah beasiswa pada saat waktu itu. Dan itu kan suatu penghargaan yang luar biasa. Nggak semua mahasiswa bisa mendapatkan itu gitu kan ya. Terus beban
bebannya Apa adalah ya? di mana kita kan sebagai duta kampus itu kan sebenarnya ikonnya kampus sebenarnya, kayak sebagai apa ya, eh, ikonnya kampus yang orang tuh ngelihat, oh ini putra kampusnya, oh ini putri kampusnya, oh ini contoh mahasiswanya itu seperti ini gitu kan, melekatnya kan di duta kampus, di ikonnya kampus. Jadi kita gimana caranya di luar kampus, di dalam kampus itu kita bisa menjaga etika, attitude, cara ngomong Cara ke dosen, ke teman-teman seperti apa, itu sebenarnya kan kayak jadi beban, tapi sebenarnya lambat laun itu sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan. juga sudah apa ya, Dia enjoy menjalankannya. enjoy ya, enjoy menjalankan. Menjalankannya. Apa yang mungkin ingin disampaikan buat generasi berikutnya untuk agar bisa mungkin bagi yang mereka yang ingin mengikuti jejak dan langkah sampean jadi putra kampus. Kalau putra sama duta itu, putra kampus itu sudah otomatis jadi duta kampus begitu ya? Iya, jadi sebenarnya itu namanya itu duta kampus. Di beberapa kampus itu kita memiliki namanya beda-beda. Ada yang duta kampus, ada yang putra putri kampus. Tapi di Unikama kita namanya putra putri kampus. Dan itu adalah dutanya kampus seperti itu. Oh iya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada generasi berikutnya. Mungkin ada yang ingin mengikuti jejak dan langkah sampean, atau bahkan ada yang punya cita-cita untuk ikut di apa Miss apa Putri Indonesia itu loh. Kalau putra itu ada enggak ya? Kalau putra itu kayak di Misteran gitu ya. Oh. Mister Grand atau Mister Brand Ambassador atau apa gitu kayaknya. Tapi banyak ya. Banyak juga. Gitu. Ada yang mungkin disampaikan sebagai motivasi mereka? Jadi kalau pesan dari saya, karena mungkin bukan cuman saya, mungkin dari beberapa orang tuh awalnya kayak minder mengikuti acara-acara seperti ini, karena kan mereka hanya memandangnya tuh kayak, oh saya nggak ganteng, saya nggak cantik. Padahal penilaiannya tidak hanya di bidang fisik aja padahal ya. Sebenarnya bukan hanya di bidang fisik aja. Yang penting kemampuan dari kalian bisa menunjukkan kemampuan kalian mau belajar dan kalian pede dengan apa yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian punya keinginan apapun tuh sebenarnya itu bisa aja kalian miliki, tergantung dari kemampuan dan keinginan kalian masing-masing. Terus harapan setelah jadi putra kampus setelah lulus ini ya, apa? Harapannya apakah ingin melanjutkan di bidang ini? Karena kan banyak sekarang bisa terjun di dunia modeling atau apa namanya ya? Apa kalau bahasanya endorse ya? Selebgram gitu. Selebgram atau apa? Ada harapan yang kemudian ingin dicapai setelah ini? Ya, harapannya buat saya dengan saya pernah mengikuti putra putri ini bisa menjadi apa ya, jalan baik nantinya pada saat saya lulus kuliah, untuk saya bekerja. Itu kan biasanya kan kalau misalkan kita sebagai putra putri itu kita kan dapat sertifikat sebagai putra putri, dan itu biasanya untuk di bidang kayak pekerjaan kayak di jasa, di perbankan, di bidang-bidang lainnya itu biasanya tuh kita lebih diprioritaskan, karena mereka kan sebenarnya melihat dari segi, oh seorang duta kampus itu sebenarnya sudah punya pengalaman di bidang public speaking, kayak yang lain-lain itu sebenarnya itu kayak seenggaknya udah siap seperti itulah. Siap. Jadi sudah bagi yang membutuhkan begitu kira-kira ya. Benar. Membutuhkan tenaga kerja yang sudah siap begitu, yang sudah terlatih begitu, itu tinggal cari yang sudah pernah atau lolos menjadi putra kampus begitu ya. Bukan cuma putra kampus, kayak duta daerah atau duta lain-lainnya. Duta daerah. Tapi kalau keinginan sendiri kerja apa nanti? Pengennya sih jadi pengusaha sesuai dengan jurusan ya. Betul ya. Karena sudah sinkron. Di manajemen itu tempatnya ya para pemimpin ya, mengatur seorang calon manajer, pengatur dan segala macamnya. Tentu ketika menjadi seorang manajer, cara ngomongnya, etikanya dan segala macam itu harus tertata juga ya. Closing statement
Ada yang mau di ini kan? Sebagai penutup mungkin kata-kata yang Kalau ingin disampaikan. kata-kata penutup dari saya, buat buat kalian semua yang sedang menyaksikan UK Channel, jangan lupa untuk di subscribe UK Channelnya. Terima kasih. Ya. Terus pencet tombol like-nya, terus dukung terus UK Channel, dan jangan lupa untuk kalian yang saat ini sedang bingung nih cari Kampus mau kuliah di mana, kampus terbaiknya, ya pilihan terbaiknya di mana, ya tentunya kalian bisa sedikit mengulik atau mencari informasi bagaimana sih Unikama itu gitu. Ya, itu ya. Artinya Masnya ini mulai dari SD, SMP, kemudian SMK terlahir di digembleng di daerah yang berbeda, sempat juga niti di Surabaya, kemudian kembali lagi ke Malang, kemudian menentukan universitas terbaiknya itu di Universitas Kejuruan Malang, sampai terpilih menjadi putra kampus Universitas PGRI Kejuruan Malang sekarang. Jadi itu saja ya dari penyampaian diskusi kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat serta motivasi bagi siapa saja yang juga menginginkan atau bercita-cita untuk menjadi putra kampus. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.